Hai, saya Once Mekel dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Saya itu selalu punya ketertarikan sama politik, tapi memang nggak menyangka bahwa hari ini saya bisa duduk di DPR. Sebetulnya saya suka mengikuti, tapi kalau mau dibilang memilih atau enggak juga ya. Seperti ini sebuah takdir buat saya. Yang harus saya jalanin, ini sebuah misi. Untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Dan kemudian saya juga coba cocokkan dengan karakter saya. Saya punya kepedulian buat orang banyak, buat orang yang lagi susah. Itu yang saya kira bisa jadi modal saya di politik. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat dan bagaimana memperjuangkan itu semua. Nilai-nilai seni itu sebetulnya luas ya. Dari kacamata saya sebagai katakanlah seniman, tujuan dari kita hidup tuh sebetulnya sederhananya mencari keindahan. Tapi dengan cara yang benar, dengan berbagai cara. Politik dari kacamata seorang seniman bisa juga menjadi alat untuk mencapai keindahan itu. Keindahan kan bisa macam-macam, bisa ketercukupan, ya, bisa bentuk keindahan artistik tentunya. Tapi keadilan itu, bahkan dari sisi seniman, itu bisa dikatakan bentuk lain dari keindahan juga. Dalam keadilan ada proporsi yang benar. Keadilan itu bukan berarti semua dapat sama, tapi semua mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, sesuai dengan proporsi yang tepat. Dari sisi itu kita bisa dibilang aspek keindahan itu tercapai. Jadi apa yang kita perjuangkan sebetulnya apa yang pantas. Satu nilai kepantasan itu nggak jauh dari apa yang kita katakan keindahan gitu. Apa yang sebenarnya ada di kepala seniman atau dunia seni. Kurang lebih sama, cuma caranya berbeda. Lewat hukum, lewat aturan, lewat proses perundangan, lewat mekanisme demokrasi dan sebagainya, kita mencari apa yang benar-benar bisa diterima oleh akal manusia, oleh hati manusia secara kolektif. Nah, itu kita perlu mengatur pengelompokan manusia. Itulah proses berpolitik. Ya, sebetulnya sekarang ini saya sedang menyesuaikan diri ya di dunia yang baru, dunia politik ini. Saya lagi lihat bagaimana sih sebetulnya cara kerja, kemudian bagaimana sih kita bisa bagi waktu. Jadi terus terang dalam beberapa bulan terakhir, saya ini jarang manggung. Karena saya takut juga ntar salah nih. Atau ada tugas ini, tugas itu. Saya coba lihat ritme daripada dunia baru yang dimana saya ada ini. Harus saya lihat dulu semuanya supaya saya bisa lebih mengerti ya. Saya ada di mana, saya coba mapping dulu dalam kepala saya gitu. Jadi saya cukup hati-hati. Saya kira kalaupun saya manggung, mungkin cuma di weekend aja kalau begini, ya kan. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Satu konsekuensi yang saya harus dan teman-teman terima. Sebenarnya ya cukup banyak ya, diantaranya tentu para founding fathers kita, Soekarno, Hatta, juga Syahrir. Ya. Saya meskipun bukan orang yang menekuni secara detail sejarah, tapi cukup mencintai itu ya aspek-aspek sejarah dunia politik kita. Saya suka dengan figur Soekarno. Dia punya agenda besar menyatukan Indonesia.
dengan segala macam konsekuensi yang harus dia alami. Tapi saya kira dia punya agenda besar bayangkan membuat sebuah yang dulu ini sebenarnya menjadi imajinasi, kemudian dituangkan menjadi sebuah narasi yang rapi, sebuah narasi yang lebih formal, dan kemudian membentuk apa yang namanya Negara Republik Indonesia. Itu bukan hal yang mudah. Itu tradisi-tradisi berpikir dari awal-awal sudah ada. Yang saya katakan tadi, mungkin di zaman dulu ini hanya sebuah imajinasi bahwa ada negara akan terbentuk di tahun 45 dari Aceh sampai Papua. Tapi dia bisa menjadi figur yang mendorong itu semua menjadi kenyataan. Itulah Soekarno. Itulah misi paling utama dari beliau. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus tetap menghormati dia sebagai figur yang menyatukan dan merealisasikan impian yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Kalau Muhammad Hatta, saya suka beliau itu orang yang cerdas, punya pemikiran yang bisa dikatakan moderat, juga nasionalis yang hebat, dan punya peran yang sangat strategis. Demikian juga Sultan Syahrir ya, sebagai generasi yang lebih muda. Saya juga suka Dewes Dekker. Saya baca juga sejarah tentang Dewes Dekker, bagaimana dia menggerakkan semuanya ini bersama Ki Hajar Dewantoro dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai 3 serangkai. Apa sih yang ada di pikiran mereka waktu itu? Menarik. Kehidupan mereka itu penuh dinamika, dan sepertinya mereka itu dulu nggak berorientasi pada karir gitu. Kita yang hidup di zaman kemerdekaan ini suka berpikir karir gitu. Saya kira orang-orang hebat itu ya, mereka punya misi. Nah itu yang membuat saya juga ya sedikit terpengaruh lah. Hidup saya harus berorientasi pada misi, bukan pada karir. Ya terserah orang lain mau berorientasi pada karir politik. Saya kira sampai hari ini saya cuma punya misi-misi aja, misi-misi. Sebab saya mencontoh juga dengan mereka ya. Mereka punya misi besar, mereka punya visi besar, dan mereka capai itu dengan segala pengorbanannya. Sebab Jakarta itu begini, betul-betul adalah kota yang istimewa, kota dengan penduduk 11 juta, dengan berbagai ragam latar belakang, tapi ditunjang oleh anggaran yang luar biasa besar juga. Mungkin saya salah, tapi sekitar 83 T paling sedikit. Nggak tahu ya sekarang ini, tapi yang jelas sangat besar anggaran Jakarta, dan nggak bisa sembarangan pilih gubernur Jakarta. Kita mesti pilih gubernur yang memang punya kemampuan, punya hati untuk masyarakat. Banyak masalah yang masih tetap ada di Jakarta, dari kemiskinan, pengangguran yang masih besar, kita mungkin, saya nggak salah, kita 500.000 atau 400.000, mungkin lebih dari itu. Tapi pengangguran terbuka besar, kemiskinan di Jakarta besar, banyak anak yang belum sekolah, maksudnya susah sekolah. Artinya program-program hebat yang memang sudah digulirkan dan dicanangkan sejak dulu pun belum tersalurkan secara merata. Itu yang harus diperjuangkan. Jadi kita butuh pimpinan bukan hanya mereka yang punya program baik, tapi benar-benar bisa mengeksekusi program-program tersebut untuk pendidikan, untuk kesehatan orang tua, sekolah dan fasilitasnya, guru-guru yang lebih baik penghasilannya, ya. Itu yang harus diperjuangkan buat Jakarta. Nah, tidak hanya berorientasi pada keindahan dan kebersihan. Yang penting itu Jakarta. Yang paling penting adalah masyarakat itu tumbuh menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih katakanlah terdidik, dan juga bahagia. Itu agenda pertamanya. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, saya taunya itu doang. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, gitu ya. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, gitu kan. Apalagi liriknya. Tanah airku tidak lupakan. Kan terkenang sepanjang hidupku, biar
Kemanapun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ini siapa nih? Suaranya begini banget, bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Ini dia si Jali. Lagunya enak, lagunya enak. Kali biar sedikit tidak apa ya lupa. Biar sedikit yang asalkan Tuhan Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Nggak mau diterusin Pak. Jadi nyanyi kita sih. Ini konser ini.